Di sini ada 4 halaman. Kita akan lihat dulu teman-teman untuk halaman beranda. Lalu ada section testimoni, kontak dari perusahaan misalnya ya, payment dan seterusnya ya teman-teman. Kita akan diarahkan ke halaman detailnya seperti ini. Jadi apa saja yang include dan apa saja yang tidak include. Kita bisa memilih tanggal ya teman-teman. Lalu di sebelah kanan juga ada totalnya ya teman-teman. Hosting adalah tempat untuk menyimpan website kita di internet yang monetisasi hanya sebesar Rp36.000 teman-teman. Dalam video ini kita akan belajar membuat website travel dari nol sampai jadi dengan menggunakan WordPress. Halo, tujuan kita membuat website travel pastinya pertama untuk mempromosikan paket atau bisnis travel yang kita miliki, dan berikutnya untuk mendapatkan penghasilan dari paket travel yang kita tawarkan kepada masyarakat. Kita akan membuat website travel ini dengan beberapa tools seperti WordPress.org, ini gratis, Theme Ocean WP, ini gratis, plugin Elementor gratis, plugin Ocean Extra ini juga gratis, plugin WP Travel ini gratis. Dan yang terakhir adalah hosting dan domain. Ini satu-satunya yang berbayar ya. Dimana fungsi dari hosting dan domain adalah untuk mengonlinekan website yang kita buat supaya bisa diakses oleh orang banyak. Untuk lengkapnya mengenai fungsi dari setiap tools, teman-teman bisa baca pada link di deskripsi video ini ya. Dalam pembuatan website travel ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Tahap pertama kita akan masuk ke dalam persiapan, meliputi tahap pembelian hosting dan domain, cara install SSL dan WordPress, cara install theme, dan cara instalasi plugin. Tahap kedua kita akan mengenal apa itu menu travel. Tahap ketiga kita akan mengenal apa itu menu trips. Tahap keempat membuat trips atau produk. Tahap kelima melakukan settingan halaman checkout. Tahap keenam membuat halaman dan menu. Tahap ketujuh melakukan settingan website. Tahap ke-8 kita akan melakukan desain halaman home. Tahap ke-9 desain halaman wisata atau travel. Tahap ke-10 kita akan mendesain halaman kontak. Ke-11 custom header dan footer. Dan yang terakhir adalah melakukan test order dan juga memproses pesanan yang masuk. Oke teman-teman semuanya, setelah teman-teman melihat preview dari website travel yang akan kita buat, sekarang kita akan masuk ke tahap pertama, yaitu melakukan pembelian hosting dan domain. Untuk linknya nanti teman-teman bisa cek di deskripsi video ya. Nah di sini kita akan menggunakan layanan dari Niaga Hoster. Sebelum kita ke pembelian, saya akan menjelaskan dulu apa itu hosting dan domain. Jadi hosting adalah sebuah tempat yang kita gunakan untuk menyimpan data website kita dan juga mengonlinekan website kita. Kemudian domain adalah alamat dari website kita ya. Misalnya google.com, facebook.com, pemola.com dan yang lainnya. Nah, di sini nanti silahkan teman-teman ke bagian hosting. Lalu teman-teman bisa pilih unlimited hosting ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini ada 4 paket, silahkan teman-teman pilih paket yang diinginkan. Minimal ambil paket pelajar ya. Dan juga teman-teman bisa lihat setiap sumber daya yang diberikan di sini. Sebagai contoh, saya akan pilih paket personal. Teman-teman klik pilih paket. Lalu di sini teman-teman bisa pilih durasi yang diinginkan. Untuk mendapatkan diskon lebih banyak bisa pilih paket 3 tahun teman-teman. Nah kemudian scroll ke bawah. Lalu teman-teman masukkan nama domain yang diinginkan. Sebagai contoh ramanditravel.com misalnya ya. Lalu cek domain. Di sini domain masih tersedia. Teman-teman bisa klik tambahkan ke chart. Hosting dan domain berhasil ditambahkan ke chart. Teman-teman silahkan klik lanjutkan. Di sini silahkan pilih metode pembayaran, misalnya pakai BRI Virtual Account. Dan di sebelah kanan teman-teman bisa masukkan kode kupon pemola untuk mendapatkan potongan harga sebesar 5%. Klik gunakan. Kode kupon berhasil diterapkan dan harga sudah berubah. Teman-teman bisa scroll ke bawah, klik masuk untuk check out.
Lalu teman-teman klik register. Di sini silakan teman-teman lengkapi data yang diminta Niaga Hoster, misalnya email, buat password, nama lengkap, dan seterusnya. Lalu teman-teman klik daftar sekarang. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran. Teman-teman bisa lakukan pembayaran ya. Nah, setelah itu nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa email. Silahkan teman-teman cek email yang dikirim dari Niaga Hoster yang berisi link verifikasi domain. Nah, teman-teman bisa klik link tersebut untuk melakukan verifikasi domain ya. Nah, di sini saya tidak akan lanjutkan ke proses pembayaran teman-teman karena saya sudah memiliki layanan dari Niaga Hoster. Jadi nanti kita langsung bertemu di member area dari Niaga Hoster ya. Jangan lupa untuk ke website pemula.com untuk melihat lebih banyak tutorial pembuatan website tanpa coding menggunakan WordPress teman-teman. Kamu bisa filter berdasarkan kebutuhan kamu, membuat belajar semakin mudah tentunya. Akses sekarang di pemula.com gratis. Oke teman-teman, jadi nanti silahkan teman-teman login ya ke member area dari Niaga Hoster. Nah, sekarang kita akan melakukan instalasi SSL dan WordPress. Jadi setelah teman-teman login, nanti teman-teman bisa ke bagian cPanel Hosting di sini. Lalu teman-teman bisa klik kelola layanan. Oke. Di sini kita tunggu ya. Nah, nanti teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini klik lihat semua fitur. Lalu teman-teman ketikkan di sini SSL. Ini ya, Let's Encrypt SSL, teman-teman klik. Lalu scroll ke bawah ke bagian isu new certificate. Teman-teman cari nama domain yang akan diinstal. Saya akan menggunakan domain ini, pemolatutorial.com. Klik isu. Teman-teman nanti scroll ke bawah, pilih HTTP01, klik isu. Tunggu prosesnya di sini ya. Instalasi SSL sudah berhasil. Silakan teman-teman cari di sini namanya Softaculous. Ini ya, Softaculous Apps Installer, teman-teman klik. Nah, sekarang kita akan melakukan instalasi WordPress. Teman-teman klik install di sini. Lalu di sini pastikan pilih HTTPS, pilih nama domain. Di sini jika ada directory WP atau apapun, misalnya di sini ada WP ya atau apapun, silakan dihapus. Lalu pilih versi WordPress terbaru. Di bagian site setting, teman-teman bisa masukkan site name dan site deskripsi yang diinginkan. Misalnya saya masukkan travel Indonesia. Lalu deskripsinya teman-teman bisa masukkan misalnya layanan travel terbaik. Seperti itu ya misalnya. Kemudian di bagian admin akun, teman-teman bisa input username dan password. Pastikan ini untuk mengingatnya, karena nanti akan digunakan akses untuk login ke website. Sebagai contoh, di bagian username saya masukkan Rahmandi. Lalu silakan teman-teman buat password. Setelah itu di bagian sini teman-teman bisa masukkan email. Teman-teman bisa menggunakan email Gmail-nya ya. Kemudian di bagian sini untuk pemilihan bahasa, kita gunakan saja bahasa Indonesia. Lalu teman-teman scroll ke bawah dan klik install. Tunggu di sini untuk proses instalasinya. Instalasi sudah berhasil. Ada dua link di sini. Link yang pertama kalau diklik mengarahkan ke halaman depan website. Link yang kedua akan mengarahkan ke dashboard website. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman tampilannya. Sekarang untuk Softaculous teman-teman bisa close. Dan juga member area Niaga Hoster teman-teman bisa close. Langkah selanjutnya kita akan melakukan instalasi tema. Jadi silakan teman-teman ke bagian tampilan dan ke bagian tema. Di sini silakan klik tambah baru. Nah, di studi kasus kali ini teman-teman kita akan menggunakan tema Ocean WP ya. Silakan teman-teman cari seperti ini ya, Ocean WP. Lalu teman-teman bisa lihat tema yang ini, lalu klik install dan teman-teman klik aktifkan. Setelah melakukan instalasi tema, di sini kita akan melakukan instalasi beberapa plugin ya. Jadi yang pertama kalau kita lihat di sini tema dari Ocean WP membutuhkan plugin Ocean Extra ya, Ocean Extra. Teman-teman tinggal klik di sini. Jadi klik install dan aktivasi ya. Nah, teman-teman tunggu prosesnya. Di sini kita klik allow and continue saja, teman-teman ya. Dan di sini ada menu baru yaitu Ocean WP ya.
Kemudian teman-teman silahkan kita ke bagian plugin dan klik tambah baru. Cari di sini namanya Elementor. Yang ini ya teman-teman. Klik install sekarang. Lalu klik aktifkan. Dan di sini sudah aktif teman-teman. Kita tinggal close, klik tanda silang di sini. Oke, selanjutnya teman-teman kembali lagi ke bagian plugin dan klik tambah baru. Di sini cari namanya WP Travel ya. Coba teman-teman ketikkan WP Travel seperti ini. Nah ini ya teman-teman, kita akan menggunakan plugin WP Travel Booking WordPress plugin ya dari WP Travel. Teman-teman klik install sekarang. Nanti silakan ditunggu untuk proses instalasinya. Lalu klik aktifkan ya. Oke, di sini plugin sudah berhasil diinstal teman-teman. Di sini kita langsung kembali ke dashboard ya. Klik go to dashboard. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sekarang ada dua menu baru, yaitu WP Travel dan Trips. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan mengenai menu WP Travel ya. Jadi sekarang saya akan jelaskan WP Travel. Kemudian nanti saya juga akan jelaskan mengenai menu Trips di sini ya. Sekarang di bagian WP Travel teman-teman, menu booking ini adalah untuk menampilkan semua booking order ya teman-teman. Jadi ketika ada yang booking nanti akan muncul di sini ya, seperti trip kode, lalu payment dan seterusnya ya. Lalu di bagian kupon ini untuk pembuatan kupon teman-teman. Jadi nanti bisa klik add new kupon di sini. Lalu kasih namanya di sini ya. Misalnya kupon 1. Lalu teman-teman bisa buat sendiri kodenya di sini. Misalnya 001. Lalu kupon tipenya apa ya? Apakah bersifat fix atau bersifat persentase ya? Kalau persentase misalnya diskonnya 5%. Seperti itu ya. Lalu di bagian kupon expirednya teman-teman bisa tentukan apakah kupon ini ada kadaluarsanya atau tidak. Seperti itu ya. Nah, nanti tinggal teman-teman klik save kupon. Oke. Lalu di bagian ini teman-teman, ini adalah teman-teman klik terbitkan dulu di sini ya. Setelah klik save kupon tadi terbitkan ya. Kemudian di bagian sini teman-teman, ini berisi pertanyaan yang masuk ya. Jadi sebagai contoh, mungkin saya akan buka dulu teman-teman untuk web contohnya. Jadi ini sebelumnya saya sudah siapkan ya. Jadi di sini teman-teman, ini di detail wisatanya ya, atau di detail tripnya ya. Nah nanti ini di sini ada pertanyaan ya teman-teman, kolom pertanyaan, dan nanti datanya akan masuk ke bagian sini. Seperti itu ya. Kemudian di bagian trip extract ini teman-teman, saya akan biarkan default ya. Kemudian di bagian download ini harus pakai versi berbayar ya teman-teman. Report ini untuk laporan ya. Jadi seperti total sales, booking, packs ya, dan country dan seterusnya ya, country dan seterusnya. Lalu di bagian custom filter ini saya juga biarkan default teman-teman. Dan di sini mengharuskan menggunakan versi Pro ya, atau tema versi berbayar. Nah di bagian setting ini saya akan jelaskan nanti mungkin ya teman-teman. Kemudian kita marketplace ini saya biarkan default teman-teman. Lalu untuk travel guide di sini juga menggunakan versi berbayar ya. Jadi saya biarkan default. Nah mungkin sekarang kita bisa ke bagian settings teman-teman. Oke, di sini kita ke bagian general dan ke bagian currency. Currency-nya teman-teman mungkin bisa cari di sini Indonesia ya. Nah, ini Indonesia rupiah. Lalu kita klik gunakan di sini ya, gunakan currency name. Posisinya ada di sebelah kiri, thousand separator, teman-teman ubah titik. Ini pemisah ribuan ya. Lalu pemisah desimalnya koma. Dan di sini kita nggak usah pakai desimal ya, kita buat 0. Lalu teman-teman klik save setting ya. Oke, selanjutnya ke bagian maps. Yang lainnya ini saya biarkan default teman-teman. Coba kita ke bagian page ya. Di sini nanti checkoutnya akan diarahkan ke WP Travel Checkout. Oke.
Ini kita biarkan default saja, halaman yang sudah di generate ya teman-teman. Archive page title juga saya biarkan default. License ini untuk versi berbayar ya. Kemudian di bagian trips ini semuanya saya biarkan default teman-teman. Kalau teman-teman ingin coba nanti silakan ya. Oke, lalu di bagian email, nah di sini di bagian general email setting nanti saya biarkan default pakai email ini ya teman-teman. Lalu untuk email template-nya, nah di sini nanti kalau teman-teman ingin ubah ya, jadi misalnya new booking atau pesanan baru, teman-teman bisa ubah template-nya di sini ya. Di sini ada juga email untuk payment dan seterusnya ya, tetapi saya akan biarkan default saja teman-teman. Oke, lalu untuk account dan checkout juga saya biarkan default. Nah, sekarang kita bisa ke bagian payment ya teman-teman. Kita klik di bagian payment. Di sini nanti teman-teman bisa aktifkan payment gateway ya. Nah, di sini kita akan menggunakan transfer bank langsung teman-teman. Jadi PayPal-nya kita hilangkan centangnya. Coba kita minimize. Oke. Oh, di sini kita disable ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, berarti kita pilih salah satu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini yang aktif bank deposit. Nanti teman-teman tinggal klik seperti ini. Oke, lalu kita bisa masukkan akun bank kita teman-teman ya. Oke, di sini berarti kita klik add new teman-teman ya. Oke, di sini yang pertama ini account name ya, yaitu nama pemilik bank, misalnya Andi gitu ya. Contoh aja ini teman-teman. Lalu di bagian bawahnya ini ada nomor di sampingnya ya, yaitu nomor rekeningnya. Lalu ini nama banknya ya, misalnya BCA. Nah, ini saja yang diisi ya teman-teman. Untuk yang lainnya biarkan kosong ya. Kalau teman-teman ingin menambahkan lebih dari satu rekening, silahkan klik add new lagi. Atau jika menghapus, silahkan klik remove bank. Nah, seperti ini ya. Lalu pastikan di sini statusnya enable ya. Oke, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah dan klik save setting. Oke, seperti itu saja teman-teman. Untuk bagian invoice dan yang lainnya ini saya biarkan default ya. Dan nanti di sini tidak ada tombol terbitkan, berarti ini sudah selesai ya teman-teman. Jadi seperti itu saja untuk settingan dari WP Travel ini ya, atau penjelasan dari menu WP Travel. Selanjutnya teman-teman, kita akan ke bagian menu trips ya di sini. Nah, saya akan coba jelaskan dulu teman-teman. Jadi di bagian all trips ini nanti yaitu bagian produk kita ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah menambahkan produk, nanti tampilnya di bagian sini ya. Nah, new trip ini untuk menambahkan produk ya. Oke, sorry teman-teman. Kita kembali dulu ya. Di sini kita ke bagian trips dulu ya. Jadi nanti berisi data-data trips atau produk yang kita miliki di sini. Lalu kalau new trip teman-teman, kita nanti bisa tambahkan ya di sini. Nah, di sini seperti judulnya, lalu untuk apa ya, misalnya untuk deskripsi, include dan exclude-nya dan seterusnya nanti kita bisa input di sini ya. Oke, kita kembali dulu teman-teman. Nah, sekarang di bagian pricing kategori ya. Jadi di sini kalau paket wisata itu teman-teman biasanya ada ini ya, ada harga tertentu ya. Misalnya paket A untuk 1 orang sampai 5 orang harganya 500.000 katakan ya. Kemudian ada paket B untuk pembelian minimal 5 orang sampai 10 misalnya. Dan itu harganya bisa lebih murah per orangnya. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu membuat dulu di sini pricing kategori ya. Sebagai contoh yang pertama mungkin saya buat low ya untuk pricing kategori. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Kita klik enter teman-teman. Nah, di sini sudah dibuat ya. Lalu yang kedua medium ya. Klik enter. Yang ketiga high misalnya ya. Klik enter. Oke, di sini sudah kita sudah membuat untuk pricing kategori ya teman-teman. Berikutnya kita akan masuk ke bagian trips type ya. Nah, di sini masih kosong teman-teman. Jadi ini seperti tipe wisatanya ya, atau travelnya seperti itu.
Misalnya di sini kita buat event ya, misalnya klik enter, lalu misalnya study, klik enter ya. Nah, seperti ini. Lalu di bagian destinasi teman-teman, destinasi ini pastinya tujuan ya. Oke, misalnya yang pertama kita buat tujuannya Jawa Tengah misalnya ya. Klik enter teman-teman, lalu Jawa Timur misalnya ya. Klik enter atau di sini ya, add new destinasi ya. Nah, nanti seperti ini ya. Lalu misalnya berikutnya ada Sumatera Utara misalnya ya. Oke, lalu teman-teman klik enter atau klik new destinasi. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk bagian keyword teman-teman, ya ini keyword dari trips yang teman-teman miliki ya. Misalnya nanti ada wisata Borobudur, wisata Prambanan dan seterusnya. Teman-teman bisa input saja misalnya Borobudur. Keyword itu seperti kata kunci saja ya. Lalu klik add new keyword. Lalu misalnya Prambanan teman-teman ya. Oke, lalu klik add new keyword. Kemudian di bawahnya teman-teman yaitu untuk aktivitas. Nah, jadi aktivitas dari paket yang kita input nanti apa saja. Nanti bisa dipilih ya teman-teman yang sesuai dengan tujuan wisata tersebut ya. Oke, misalnya jadi di sini untuk apa? Untuk aktivitas ini aktivitas yang akan kita sertakan nanti di trips ini ya. Misalnya kunjungan ke wisata Borobudur, misalnya Candi Borobudur. Nah, nanti itu aktivitasnya apa saja yang include ya teman-teman, seperti itu ya. Misalnya belajar, nanti ada belajar misalnya ya. Kita klik add new activity ya. Activity, lalu di sini misalnya ada berenang. Nah, seperti ini ya. Lalu klik add new activity ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk penjelasan mengenai menu trips ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba untuk menginput produk ya, atau menginput trips. Jadi di sini kita bisa langsung ke bagian menu trips dan klik new trip. Oke, di sini teman-teman, kalau teman-teman ada plugin UASEO mungkin bisa dinonaktifkan dulu ya. Jadi kita ke dashboard web, lalu ke bagian plugin dan plugin terpasang teman-teman. Nah, di sini nanti silakan teman-teman nonaktifkan plugin Sitekit by Google, kemudian UASEO dan juga Lightspeed Cache ya. Teman-teman centang semua. Lalu di bagian tindakan massal silahkan dinonaktifkan dan terapkan. Oke, sekarang kita langsung ke bagian trips kembali dan klik new trip. Nah, di sini biar lebih simpel ya teman-teman, tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita bisa tambahkan, saya akan contohkan satu saja ya teman-teman. Misalnya di sini kita kasih nama wisata Prambanan. Jadi ini nanti untuk paket wisata Prambanan. Nah, kemudian teman-teman di bagian overview ini berupa deskripsi ya. Jadi bisa diinput di sini teman-teman. Seperti ini ya. Lalu nanti teman-teman klik save changes. Selanjutnya teman-teman bisa ke bagian ini ya. Oke, lalu teman-teman klik. Nah, di sini ada trip outline untuk trip outline ya, teman-teman. Nah, di sini bisa ditambahkan. Jadi trip outline itu seperti apa ya? Seperti list kegiatannya itu apa saja. Nah, sebagai contoh saya input seperti ini ya, teman-teman. Misalnya hari pertama pemberangkatan, hari kedua wisata apa saja, dan hari keempat misalnya pulang. Jadi ini kurang lebih seperti garis besar yang akan dilakukan ya teman-teman. Lalu di bagian kode ini akan dibuat otomatis kecuali teman-teman menggunakan plugin, maksudnya ya plugin yang berbayar ya. Nah, setelah teman-teman menginputkan trip outline, teman-teman bisa ke bawah dan klik save changes ya. Oke, lalu teman-teman bisa ke bagian price and dates ya, yaitu untuk harga. Nah, harga di sini kita bisa add price teman-teman. Kita kasih nama di sini misalnya low. Lalu minimal low itu berapa? Minimalnya 1 orang ya. Kemudian maksimalnya misalnya 5 orang. Kemudian kita bisa add kategori di sini ya teman-teman. Nah, kita tambahkan dari pricing kategori yang sudah kita buat tadi. Kategori di sini yaitu low, kemudian
harganya ini apa? Harganya kita tentukan saja per orang ya. Jadi kalau per orang berarti kita input di sini ya. Misalnya harganya 500.000 ya. Berarti nanti kalau ada yang memesan antara 1 sampai 5 orang ini ya, per orangnya akan dihitung dengan harga ini. Berarti kalau mereka pesan 5, nanti akan terakumulasi jumlahnya menjadi 2.500.000 ya, karena 500 kali 5. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa minimize. Lalu kita add price lagi ya, teman-teman. Nah, sekarang misalnya medium. Minimalnya berapa? Minimalnya tadi kan udah 1 sampai 5 ya. Berarti di sini kita pilih 6 misalnya. Lalu maksimalnya misalnya untuk 10 orang. Lalu add kategori. Nah, di sini kita ambil dari kategori medium. Nah, misalnya di sini price-nya per orang. Lalu misalnya untuk paket medium ini lebih murah ya, karena jumlah orangnya lebih banyak. Misalnya 400.000. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita bisa minimize, tutup ya. Lalu satu lagi ya, misalnya add price lagi, teman-teman. Nah, pricing name-nya misalnya high. Lalu tadi kan 6 sampai 10 ya di paket medium. Di paket ini misalnya 11 sampai 20. Oke, lalu kita add kategori. Kategorinya kita ambil dari high ya. Lalu per orang harganya, dan harga per orangnya berapa? Misalnya lebih murah ya, jadi 300.000 misalnya ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita minimize, teman-teman. Lalu teman-teman klik save changes. Jadi di sini nanti ada 3 tipe harga, yaitu low, medium, dan high ya. Lalu kita ke bagian tanggal ya, teman-teman, atau dates. Nah, di sini kita trip durasinya kita pakai hari ya. Misalnya per hari. Di sini misalnya untuk 2 hari 2 malam ya. Jadi paket ini untuk 2 hari 2 malam. Atau kalau yang per jam ya, teman-teman bisa input di sini ya. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Lalu teman-teman bisa ke bawah dan klik save changes. Oke, untuk bagian price and date sudah. Ke bagian include dan exclude. Jadi include ini yang termasuk ke dalam paket travel ini apa saja. Misalnya ada makan pagi, sarapan ya, atau misalnya makan siang dan seterusnya ya. Nah, jadi nanti tinggal teman-teman input ya. Oke, sebagai contoh seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa buat penomoran di sini misalnya pakai ini ya. Saya pakai ini, teman-teman. Misalnya penginapan sudah termasuk misalnya ya. Klik enter, lalu bus misalnya, lalu makan siang. Nah, seperti ini ya. Lalu exclude di sini ya. Berarti itu yang dikecualikan, yang tidak masuk ke dalam layanan apa? Misalnya makan malam. Nah, seperti itu ya. Oke, lalu teman-teman klik save changes. Oke, sudah disimpan ya. Lalu sekarang ke bagian di sini, teman-teman, saya biarkan default saja ya. Tidak saya isi, teman-teman. Lalu untuk galeri, nah kalau teman-teman ingin tambahkan galeri, silakan klik upload, teman-teman. Oke, sebagai contoh galerinya misalnya ini ya. Ini hanya contoh saja, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lalu scroll ke bawah dan klik save changes. Berikutnya kita ke bagian lokasi, teman-teman. Lokasi ini saya biarkan default ya. Kemudian untuk checkout ini harus pakai versi berbayar. Di bagian FAQ ini, nah kalau teman-teman ingin tambahkan silakan ya. Jadi add FAQ. Nah, di sini misalnya bagaimana cara pembayaran ya. Jadi ini nanti akan muncul di bagian detail produknya. Nah, di sini ini untuk pertanyaannya, dan di sini jawabannya, misalnya transfer bank langsung. Oke, lalu teman-teman bisa klik save changes. Oke, lalu kalau teman-teman ingin tambahkan lagi bisa ya add FAQ di sini lagi. Nah, kemudian di bagian untuk inventory ini saya biarkan default, download juga default, teman-teman. Tabs ini saya biarkan default juga. Oke, lalu di sebelah kanan, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ke bagian trip type-nya. Kita coba lihat, teman-teman, di sini. Nah, ini yang sebelumnya kita buat. Misalnya untuk wisata ini masuk ke bagian event. Wisata Prambanan ini misalnya trip type-nya masuk
study atau event, teman-teman bisa centang semua. Destinasinya kemana? Borobudur ini ada di Jawa Tengah ya. Nah, teman-teman bisa centang. Keyword teman-teman kalau mau inputkan silahkan. Misalnya cari di sini, Prambanan ya. Nah, seperti ini ya. Ini yang sebelumnya kita buat. Aktivitasnya apa saja? Aktivitasnya misalnya nanti ada belajar atau berenang dan seterusnya ya, misalnya seperti itu. Nah, gambar di sini kita bisa tetapkan gambar unggulan. Lalu klik unggah berkas dan pilih berkas ya. Prambanan misalnya ini ya, klik lalu klik open teman-teman ya. Tetapkan gambar unggulan. Nah, kemudian untuk yang lainnya saya biarkan default. Lalu kita coba terbitkan ya, teman-teman, klik terbitkan. Di sini sudah diterbitkan. Teman-teman bisa salin di sini. Lalu buka tab baru. Klik kanan dan tempel dan buka ya. Nah, kita lihat teman-teman untuk detailnya seperti ini ya. Nah, oke. Di sini ada gambar, kemudian di sini ada nama wisatanya. Lalu di sini nanti ada harga 300.000, mulai 300.000 ya ini. Lalu di sini ada trip type-nya, aktivitasnya apa saja. Lalu di sini ada lokasi, durasi. Nah, di sini ya ada overview-nya, deskripsinya, trip outline-nya ya. Trip include di sini, lalu trip exclude di sini, galeri, ada review, booking. Nah, kita nanti bisa booking, FAQ-nya di sini muncul ya. Nah, kemudian kalau kita booking, kita nanti bisa pilih tanggal teman-teman di sini. Dan nanti juga bisa memilih kategorinya ya di sini atau pricing-nya ya, misalnya low, medium dan seterusnya. Tapi untuk bagian ini akan saya jelaskan mungkin di akhir ya teman-teman untuk mencoba bookingnya ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk input wisata ya atau trips, dan nanti mungkin saya akan tambahkan sekitar 5 lagi ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman silahkan kembali ke WordPress dan tambahkan trip-trip yang lainnya ya. Oke, silakan teman-teman tambahkan. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan beberapa trips ya. Ada 5. Nah, sekarang kita akan mengatur untuk halaman checkout ya. Jadi kalau kita klik kanan di bagian salah satu produk, buka link di tab baru ya. Nah, kita akan lihat teman-teman, di sini untuk detail produknya sudah bagus ya tampilannya. Nah, sekarang kita booking now, lalu kita pilih tanggal, misalnya tanggal 16 ya. Kemudian medium ya. Nah, medium di sini berarti kita pilih 6 orang ya. Kalau 4 kan itu nggak bisa ya. Kalau 4 itu ada di paket low. Di sini juga buttonnya tidak bisa diklik. Kalau kita tambahkan minimal 6 berarti baru bisa diklik. Nah, kemudian di sini tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Ada yang terpotong di sini. Berarti teman-teman tinggal atur di laman. Lalu klik semua laman, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa ke WP Travel Checkout, klik sunting ya. Lalu di bagian konten layoutnya teman-teman pilih 100% full width. Perbarui ya. Coba teman-teman refresh. Nah, sekarang sudah seperti ini ya. Coba kalau kita scroll ke bawah teman-teman. Nah, seperti ini ya. Dan di sini nanti kita bisa booking ya. Oke, seperti itu untuk settingan halaman checkout. Berikutnya teman-teman, kita akan membuat halaman ya teman-teman. Halaman dan menu ya. Jadi coba kita kembali ke dashboard website. Klik ke logo WordPress ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat di laman dan semua laman kita akan tambahkan 2 halaman ya teman-teman, yaitu halaman beranda dan halaman kontak. Coba klik tambah baru teman-teman. Atau mungkin 1 halaman lagi yaitu halaman wisata ya. Klik tambah baru. Lalu kita masukkan di sini beranda ya. Nah, kemudian untuk settingannya ya teman-teman. Jadi di sini settingannya untuk konten layoutnya teman-teman. Di sini ya. Saya akan pilih mungkin 100% full width. Dan di sini sidebarnya default. Lalu ke bagian breadcrumb ya teman-teman, kita disable. Lalu di bagian title juga kita disable. Oke, terbitkan ya teman-teman. Nah, kita kembali klik logo WordPress.
lalu klik tambah baru teman-teman. Nah di sini kita tambahkan halaman wisata. Oh ya, mungkin teman-teman nggak paham ya mengenai konten layout ini kenapa harus di disable ataupun breadcrumb dan title-nya ya. Jadi sebagai contoh saya akan terbitkan teman-teman di sini ya. Nah kita akan lihat hasilnya ya, salin. Kita coba buka di tab baru teman-teman. Nah jadi kalau nggak disembunyikan nanti tampilannya seperti ini ya. Oke, berarti nanti yang pertama di sini konten layoutnya teman-teman bisa buat 100% full width, lalu breadcrumb-nya dinonaktifkan ya, dan juga title-nya di disable ya. Baru teman-teman nanti bisa perbarui di sini ya. Oke, kalau teman-teman refresh halaman wisata seharusnya ini hilang ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, tambah baru, kembali lagi ke WordPress. Kita klik tambah baru teman-teman. Satu lagi mungkin halaman kontak ya. Kontak. Sama di sini settingannya 100% full width. Breadcrumb-nya kita disable, lalu title-nya juga disable. Terbitkan ya. Oke, kita kembali teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat menu. Silakan teman-teman ke tampilan dan ke bagian menu. Oke, lalu di sini kita buat misalnya main menu ya. Oke, lalu kita bisa klik buat menu di sini teman-teman. Kita centang halaman kontak, wisata dan beranda. Lalu satu lagi WP Travel Dashboard. Tambahkan ke menu. Nah, seperti ini ya. Untuk mengatur urutannya tinggal teman-teman klik kiri tahan seperti ini. Halaman beranda di atas, lalu wisata, kontak dan dashboard. Nah, ini WP Travel Dashboard teman-teman bisa klik. Lalu labelnya teman-teman bisa ganti jadi dashboard gitu ya. Jadi nanti kalau si user sudah melakukan check out, mereka nanti bisa cek misalnya riwayat transaksinya di sini ya. Oke. Lalu kita pilih main ya di sini, lalu simpan menu. Sama ini teman-teman, sama mobile ya. Lalu klik simpan menu ya. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh di halaman websitenya seperti ini ya, beranda, wisata, kontak, dan dashboard. Dan berikutnya kita akan melakukan settingan website teman-teman. Jadi seperti permalink dan yang lainnya kita akan atur sekarang. Oke teman-teman, bisa kembali ke dashboard website, lalu ke bagian pengaturan dan membaca. Di sini kita pilih laman statis, halaman beranda kita pilih beranda. Lalu scroll bawah dan klik simpan perubahan. Oke, lalu berikutnya permalink ya teman-teman, silahkan diklik. Kita pilih di sini nama tulisan atau post name, lalu klik simpan perubahan. Oke, itu saja ya teman-teman untuk settingan dari website. Selanjutnya teman-teman, kita akan masuk ke bagian tahap desain ya. Jadi yang pertama kita akan mendesain halaman home teman-teman. Silakan teman-teman ke laman dan semua laman. Nah, di sini kita ke bagian halaman home atau beranda, klik sunting. Lalu teman-teman sunting dengan Elementor di sini ya. Oke, di sini kita bisa minimize dulu ya teman-teman kalau teman-teman nggak muncul tanda close di sini ya. Nah, silakan di close. Lalu untuk ini juga teman-teman close. Navigatornya kita close dan kita kembalikan 100 ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa buat section baru teman-teman. Pilih satu kolom. Oke, lalu untuk tingginya kita buat tinggi minimal dan sebagai contoh di sini saya buat 500 pixel teman-teman ya. Di sini seperti ini ya. Lalu ke gaya teman-teman. Nah, kita bisa kasih jenis latar klasik. Pilih gambar. Kalau teman-teman belum ada gambar yang diupload, silahkan klik unggah berkas dan pilih berkas. Saya akan ambil gambar yang sudah ada di sini, misalnya ini. Klik, lalu klik pilih. Nah, seperti ini ya. Lalu di bagian display, kita pilih sampul teman-teman. Lalu ulangi, jangan ulangi, dan posisinya ya, terpusat atau center. Nah, seperti ini jadinya ya. Oke, ke pelapis latar teman-teman. Kita akan masukkan background overlay ya, lalu jenis latar klasik. Pilih warna hitam. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan transparasinya di sini ya. Oke, teman-teman sekarang kembali ke sini ya, klik tanda plus, lalu masukkan bagian dalam atau intersection ke sini, klik kiri tahan,
Oke, lalu kolomnya kita hapus teman-teman, klik kanan dan delete atau hapus. Kita masukkan tajuk di sini teman-teman. Lalu kita ganti teksnya jadi layanan wisata Indonesia misalnya ya. Lalu teman-teman bisa pilih perataannya rata tengah, dan kemudian teman-teman bisa atur style dari fontnya ke bagian gaya. Warna teks pilih putih. Penulisan di sini kita buat jenis fontnya jadi Poppins teman-teman. Lalu size-nya 50 dan ketebalannya 800. Lalu transformasi huruf kapital. Nah, seperti ini ya. Berikutnya teman-teman kembali ke widget, klik di sini, masukkan penyunting teks. Nah, nanti teman-teman tinggal atur deskripsinya di sini ya. Saya akan biarkan default. Ke gaya, pilih rata tengah. Warna teks di sini saya buat putih teman-teman. Penulisan di sini saya klik dan saya akan gunakan Poppins fontnya ya. Nah, seperti ini. Oke, lalu teman-teman bisa klik di bagian inner section atau bagian dalam. Nah, teman-teman atur lebarnya ya. Saya akan buat mungkin 500 ya teman-teman, coba. Oh ya, kita buat 700 teman-teman. Tapi untuk ini text editor ini masuk ke inner section ya. Jadi klik kiri dan tahan seperti ini. Atau kita bisa tambahkan lagi lebarnya, klik di sini. Nah, kita masukkan mungkin 750 atau kalau 800. Oke, mungkin 770. Nah, seperti ini ya teman-teman. Coba kita klik kembali di sectionnya, ke gaya dan ke bagian pelapis latar. Di sini transparansinya kita tambahkan lagi ya biar lebih hitam seperti ini. Klik perbarui. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh, berarti di halaman beranda ya. Nah, seperti ini ya tampilannya. Oke. Jadi untuk section hero kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menampilkan untuk section produk atau wisata yang kita miliki di bawah section hero ini ya. Jadi silakan teman-teman kembali ke dashboard website. Di sini kita pilih section baru, lalu pilih satu kolom. Nah, kita ke bagian lanjutan teman-teman. Di sini kita akan kasih margin. Kita buat persen. Kita matikan teman-teman linknya, marginnya kita buat 5% atau 6 mungkin ya. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman klik. Nah, di sini kita masukkan tajuk atau heading. Teman-teman bisa ganti teksnya jadi paket wisata ya, atau wisata terbaru misalnya. Oke, lalu teman-teman pilih rata tengah di sini dan ke gaya. Di sini kita atur warna teks teman-teman jadi hitam. Kemudian ke bagian penulisan, di sini kita atur fontnya jadi Poppins ya. Oke, lalu size-nya mungkin 25. Nah, seperti ini. Oke, lalu teman-teman kembali ke widget di sini. Nah, kita scroll ke bawah teman-teman. Ke bagian WordPress, teman-teman klik. Di sini kita akan tampilkan WP Trips by type ya. Ini ya. Oke, by type, lalu teman-teman tampilkan ke sini. Tarik ya. Nah, seperti ini ya. Lalu kita atur di sini untuk show-nya number of trip to show kita tampilkan 6. Jadi nanti akan ada 6 produk yang ditampilkan di section ini. Kenapa ini 5? Karena memang saya input produknya baru 5 ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik perbarui. Lalu di bawahnya teman-teman bisa buat button atau tombol. Jadi teman-teman klik kembali di sini, lalu masukkan button atau tombol. Lalu teman-teman bisa ubah teksnya jadi lihat semua. Nah, linknya teman-teman tinggal copy saja dari wisata ini ya, klik kanan lalu salin alamat link. Kemudian tanda pagarnya hapus, paste di sini. Lalu rata tengah. Nah, kemudian ke gaya teman-teman. Kita atur warna backgroundnya di sini jadi hitam. Oke, seperti ini ya. Lalu penulisan teman-teman kita klik dan jenis fontnya di sini kita ganti Poppins. Nah, seperti ini ya. Lalu klik perbarui. Sekarang kalau teman-teman refresh di halaman beranda, maka tampilannya seperti ini ya, sudah berubah. Berikutnya kita akan tambahkan satu section lagi teman-teman, yaitu untuk section testimoni ya.
Jadi kita kembali ke beranda teman-teman. Silakan pilih section baru atau tambah section baru. Pilih satu kolom. Di sini kelanjutan teman-teman, kita kasih margin jadi persen. Kita matikan linknya. Margin atas kita buat 5% teman-teman, dan bawah 8%. Lalu di bagian padding kita buat persen. Kita matikan linknya. Padding atas 5% dan bawah 5%. Oke, selanjutnya teman-teman bisa klik di sini, masukkan bagian dalam atau inner section, klik di kolom yang ini. Nah, teman-teman cari di sini testimonial ya. Teman-teman tarik ke sini. Kemudian nanti untuk kontennya teman-teman bisa ganti di sini. Kemudian gambarnya ya atau foto, klik pilih gambar, unggah berkas, pilih berkas. Nah, sebagai contoh kita gunakan gambar ini, klik lalu klik open dan klik pilih. Nah, nanti untuk namanya teman-teman bisa ganti di sini ya, yang John Doe ini. Lalu judulnya juga teman-teman bisa ganti di sini. Oke, saya akan atur stylenya teman-teman ke bagian gaya. Jadi mungkin kita ke konten, klik warna di sini, warna hitam. Penulisan kita klik teman-teman. Nah, di sini kita cari pop pins. Sip, seperti ini ya. Saya akan buat 15. Oke. Lalu ukurannya ya, maksudnya 15. Lalu untuk nama saya akan ubah warna teksnya jadi hitam. Nah, untuk yang lainnya saya biarkan default. Nah, ini nanti tinggal teman-teman klik kanan di bagian tanda pensil, klik kanan salin, klik kanan di kolom ini, lalu teman-teman bisa tempel atau paste. Baru nanti teman-teman tinggal ganti kontennya ya. Caranya klik di sini. Nanti teman-teman bisa ganti di sini ya. Untuk konten testimoni, gambar, nama dan yang lainnya, lalu teman-teman tinggal klik perbarui. Oh ya, di sini kita tambahkan satu lagi teman-teman, yaitu untuk teksnya ya. Jadi kita copy saja dari sini ya. Klik kanan, salin. Lalu di sini kita klik kanan dan tempel. Kita tarik ke atas teman-teman ya. Kita klik di sini, kita ganti di sini jadi testimonial. Oke, lalu klik perbarui. Nah, sekarang kita refresh. Oke, kita lihat teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi untuk halaman home sudah selesai. Nanti tinggal teman-teman close untuk page buildernya ya. Berikutnya teman-teman kita akan beralih ke halaman wisata ya. Jadi di halaman ini nanti untuk menampilkan semua produk atau semua trip. Jadi kita bisa ke dashboard teman-teman, klik kanan. Di bagian dashboard buka link di tab baru, atau teman-teman bisa login ya. Lalu ke laman dan klik semua laman teman-teman. Cari di sini halaman wisata, teman-teman klik sunting atau klik edit. Di sini klik sunting dengan Elementor ya. Nah, di sini kita cukup tambahkan satu section saja teman-teman, pilih satu kolom dan kita ke lanjutan. Di sini kita kasih persen teman-teman untuk marginnya. Matikan link margin. Margin atas kita buat 5 dan bawahnya 8 ya. Oke, lalu teman-teman bisa klik di tanda plus ini. Nah, scroll ke bawah teman-teman. Lalu ke bagian WordPress, teman-teman cari ini ya. WP Travel Trips by tipe ya. Kita tarik ke sini. Oke, lalu kita tampilkan di sini sebanyak mungkin ya. Teman-teman silahkan sesuaikan ya. Nah, nanti semua trips akan tampil di sini. Lalu view modenya, teman-teman misalnya ingin ubah jadi list, maka nanti seperti ini ya. Saya akan buat grid saja teman-teman. Dan di sini juga bisa kita filter berdasarkan event. Misalnya berdasarkan trip type ya, misalnya event ataupun study dan seterusnya ya, atau semuanya. Lalu teman-teman klik perbarui. Nah, sekarang kita refresh di halaman wisata teman-teman. Maka di sini sudah menampilkan semua wisata yang kita miliki ya. Untuk page builder teman-teman bisa close. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan beralih ke halaman kontak ya. Jadi silakan teman-teman ke dashboard dulu ya, klik kanan. Atau teman-teman bisa login dulu di dashboard website, ke laman dan klik semua laman ya. Nah, di sini silahkan teman-teman cari halaman kontak, klik sunting. Lalu kita langsung klik sunting dengan Elementor ya.
Oke, di sini teman-teman bisa tambah section baru, pilih satu kolom. Dan ke bagian tinggi, pilih tinggi minimal. Kita buat tinggi minimalnya 300 pixel. Lalu ke gaya teman-teman, klasik ya, jenis latarnya saya akan gunakan gambar. Saya akan gunakan gambar yang sudah ada di sini. Klik, lalu klik pilih. Nah, kemudian kita pilih displaynya sampul. Ulangi, jangan ulangi. Lalu posisinya ya, yaitu terpusat. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu ke pelapis latar teman-teman. Kita pilih klasik di sini dan warna hitam. Oke, mungkin seperti ini ya. Lalu kita ke bagian bentuk pembatas bawah. Saya akan gunakan yang mana ya teman-teman? Kita coba lihat. Nah, mungkin saya akan gunakan yang ini ya, gelombang ya. Oke, lalu kita atur tingginya. Nah, seperti ini saja ya. Oke, lalu kita klik tanda plus di sini teman-teman. Kita masukkan tajuk. Kita ubah teksnya jadi kontak kami. Lalu rata tengah. Ke gaya, di sini kita atur warna teksnya jadi putih. Lalu penulisan teman-teman. Kita klik di bagian font. Jenis font ya, kita akan gunakan Poppins. Oke, lalu ukurannya mungkin 35 ya, atau kita perbesar 40 saja ya. Lalu ketebalannya 700. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu berikutnya kita bisa tambahkan satu section baru teman-teman. Di sini kita pilih, lalu pilih satu kolom. Nah, kita akan kasih margin kelanjutan, lalu buat persen, matikan link margin. Margin atas kita buat 5 dan bawahnya 8. Lalu padding kita buat persen, kita matikan link padding. Padding atas 7. Teman-teman bisa dilihat ya perubahannya, lalu padding bawah juga 7. Nah, seperti ini. Lalu teman-teman bisa klik di sini. Nah, kita akan masukkan bagian dalam atau inner section. Oke, sekarang sudah ada 2 kolom, kita akan buat jadi 3 teman-teman. Jadi klik kanan di sini, bagian kolom, lalu gandakan atau duplikat. Teman-teman klik di sini. Yang pertama kita akan masukkan namanya icon box. Jadi teman-teman bisa cari di sini icon, ini ya, kotak icon atau icon box. Teman-teman tarik ke sini. Nah, jadi di sini kita akan masukkan seperti alamat, email dan yang lainnya ya. Oke, yang pertama di sini kita akan masukkan mungkin untuk alamat ya. Kita klik di sini ikonnya. Kita ubah jadi Maps ya atau Google Map. Cari di sini Map, lalu ini ya, klik dan klik sisipkan. Oke, lalu judulnya, mohon maaf di bagian sini kita pilih stack. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu tajuknya di sini kita ganti jadi Jakarta Selatan misalnya ya. Lalu di sini deskripsinya kita ubah jadi alamat perusahaan misalnya ya, atau alamat kantor atau yang lainnya ya. Ke gaya teman-teman di sini warna primer kita ubah hitam dan ukurannya teman-teman tinggal sesuaikan ya. Lalu berikutnya untuk warna sorotan ya. Nah, di sini di warna normal kita ke sekunder kita ubah putih. Lalu sorotan juga warna primernya hitam dan warna sekundernya putih. Lalu ke bagian konten teman-teman. Di sini judul kita ubah jadi hitam dan fontnya di sini kita pilih di sini ya, di penulisan kita ubah jadi Poppins teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu untuk deskripsi juga kita klik, kita ubah jadi Poppins. Poppins ya. Lalu spasinya di sini kita buat 0. Nah, seperti ini ya. Sekarang teman-teman bisa copy section ini, maksudnya konten ini, paste di sini dan nanti teman-teman tinggal ganti kontennya. Caranya ya, klik kanan salin, klik kanan tempel atau paste di sini ya. Jadi biar teman-teman tidak membuat style satu persatu, tinggal diganti kontennya saja ya. Kita klik di sini,
Oke, kita ganti di sini misalnya untuk email teman-teman cari namanya envelope, misalnya ini, lalu sisipkan. Nah, kita masukkan emailnya, email Anda @gmail.com misalnya ya. Kita tinggal ganti deskripsinya jadi alamat email. Lalu di sini kita klik, misalnya di sini untuk nomor telepon. Kita cari icon telepon di sini ya. Mungkin pakai font ya. Nah, ini ya, misalnya klik lalu sisipkan. Nah, di sini kita ubah jadi nomor teleponnya. Lalu nomor telepon misalnya ya. Oke. Lalu sekarang teman-teman klik satu section lagi, kita akan masukkan peta ya. Lalu pilih satu kolom. Nah, di sini kita ubah tata letak, lebar kontennya kita pilih lebar penuh teman-teman. Jarak kolomnya tanpa jarak. Teman-teman klik tanda plus di sini. Lalu kita cari di sini namanya Maps atau peta Google ya. Nah, masukkan ke sini. Nah, di sini kita bisa inputkan alamat kita, misalnya Jakarta Selatan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita atur tingginya di sini ya. Sip. Lalu perbarui ya. Nah, sekarang kita tinggal refresh atau klik halaman kontak. Nah, sekarang sudah berubah jadi seperti ini ya. Oke, untuk halaman kontak sudah, teman-teman tinggal close untuk page buildernya ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan coba untuk mengubah bagian header dan footer ya teman-teman. Tapi mungkin kita akan ubah di bagian header, menyembunyikan ini ya, icon search atau pencarian. Dan juga kalau di bagian footer mungkin kita akan ubah untuk copyright-nya saja ya. Oke. Jadi sekarang kita akan ubah dulu untuk bagian header. Kita akan sembunyikan ini ya, pencarian. Teman-teman bisa ke tampilan dan ke bagian sesuaikan. Di sini kita cari menu header teman-teman ya. Nanti silahkan diklik. Lalu ke bagian menu teman-teman. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini kita masuk ke bagian search icon style. Nah, kita klik dan kita disable ya. Atau kalau teman-teman ingin gunakan yang lain silahkan. Tapi di sini saya akan nonaktifkan ya. Nah, nanti di sini akan hilang teman-teman. Oke. Lalu klik terbitkan ya. Kita kembali teman-teman. Selanjutnya, oke, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya untuk footer ya. Ini kita akan scroll ke bawah. Lalu footer bottom, teman-teman klik. Nah, di sini kita langsung ubah saja. Copyright misalnya 2023 nama website teman-teman ya. Misalnya seperti ini ya. Oke, lalu terbitkan. Lalu kalau teman-teman refresh, nah maka sekarang sudah hilang ya di sini untuk icon search. Dan juga di sini sudah hilang untuk bagian maksudnya untuk copyright-nya sudah berubah ya. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman untuk custom header dan footer. Sekarang kita masuk ke bagian tahap terakhir teman-teman dari pembuatan website travel, yaitu kita akan coba melakukan tes checkout ya. Jadi coba kita ke dashboard teman-teman di sini. Nah, di bagian dashboard ini mungkin kita buat full dulu ya teman-teman. Jadi kita kembali ke WordPress, ke dashboard WordPress-nya ya. Lalu teman-teman ke laman dan klik semua laman. Kita cari WP Travel Dashboard, klik sunting. Nah, kita akan buat full width ya teman-teman. Content layout kita ubah di sini jadi full width dan klik perbarui. Oke, kita refresh. Nah, di sini nanti kita coba ke bagian booking. Jadi nanti orderan di sini ya teman-teman. Maksudnya juga untuk riwayat kita ketika sudah melakukan checkout ada di bagian dashboard. Di sini juga untuk alamat kita ya teman-teman. Lalu untuk akun dan di sini untuk menu logout. Kita akan coba tes checkout teman-teman. Silahkan ke halaman wisata. Nah, di sini nanti kita bisa ke bagian misalnya wisata Prambanan, silahkan diklik. Lalu booking now ya. Nah, kita akan diarahkan ke booking, lalu pilih tanggal silakan. Nah, misalnya kita pilih paket paling tinggi. Paket paling tinggi itu minimal 11 ya teman-teman kalau nggak salah. Yang sebelumnya kita sudah setting untuk pricing kategori.
Nah, di sini 11 ya, baru button bookingnya berfungsi. Kalau kita pilih 10, di sini belum bisa diklik ya. Oke, kita pilih 11 dan klik booking now. Kita diarahkan ke halaman booking teman-teman. Nah, sekarang silakan input nama di sini ya. Saya akan input misalnya namanya Aden. Misalnya Aden Rahmandi ya, country-nya ya Indonesia. Lalu nomor telepon, ini saya masukkan nomor telepon asal, email, tanggal lahir ya di sini, date of tanggal lahir kita bisa input ya, misalnya tahun 90 misalnya. Oke. Lalu jenis kelamin ya. Nah, di sini baru diinputkan alamat ya. Misalnya Jakarta. Ini saya isi asal saja, teman-teman. Oh, alamat ya. Kembangan misalnya ya. Lalu kota Jakarta Barat, negara juga Indonesia ya, kode pos ya. Di sini untuk catatan saya biarkan kosong. Lalu di bagian booking ini saya langsung pilih booking and payment ya teman-teman, atau booking only, ini berarti booking saja, booking with payment. Nah, nanti teman-teman bisa transfer ya ke sini. Coba kita klik booking teman-teman. Jadi di sini nanti ada nomor rekening admin ya yang kita input sebelumnya. Kita booking and pay, booking dan bayar berarti ya. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman untuk bookingnya. Coba kita masuk ke dashboard, lalu ke bagian booking. Nah, di sini ada riwayat bookingnya ya. Kita klik detail teman-teman. Nah, ini ya. Jadi ini apa ya? Invoice ya istilahnya untuk si pembeli ya. Jadi nanti bisa dilihat detailnya di sini. Ini total yang harus dibayar ya. Kita lihat dari atas ada order number, booking date, lalu nama produk atau paket wisata yang dipilih ya. Kemudian ada billing address-nya dan seterusnya ya. Oke, nanti juga si user bisa submit payment ya di sini ya. Jadi ini untuk bukti pembayaran seperti itu ya. Nah, kemudian dari sisi admin juga bisa lihat nanti ada orderan masuk di bagian WP Travel, lalu di bagian bookings ya. Nah, di sini dia bisa klik lihat di sini ya, di bagian bookingnya. Nah, seperti ini ya, order status, billing address dan yang lainnya. Lalu kita juga bisa lihat ya, misalnya nanti si user sudah melakukan pembayaran di sini ya, sudah mengirim bukti pembayaran. Nah, kita bisa ubah statusnya jadi apa? Jadi paid ya, misalnya terbayar atau dibayar. Lalu kita bisa klik perbarui ya. Nah, sekarang kita kalau ke bagian booking, nah di sini payment statusnya paid ya atau dibayar. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembuatan website travel menggunakan WordPress ya. Silakan teman-teman pelajari dan saya ucapkan terima kasih.